Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry, dosen Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Komputer. Alhamdulillah, saya bergabung di Universitas Pembangunan Pancabudi pada tahun 2017 sampai sekarang ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyajikan mata kuliah yang pernah saya ampuh atau yang pernah saya ajarkan di Universitas Pembangunan Pancabudi, yakni mata kuliah Sistem Basis Data. Adapun pencapaian pada pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: pertama, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem basis data baik secara ringkas maupun secara keseluruhan. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan hubungan sistem informasi dan basis data, sehingga mahasiswa bisa mengetahui kaitan antara sistem informasi dan basis data tersebut. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu merancang basis data dari jenis pemodelan basis data sesuai dengan perintah-perintah yang ada dalam basis data tersebut. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa. Yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan instalasi tools atau software pemrograman basis data baik Access, Oracle maupun MySQL. Dan yang terakhir adalah diharapkan juga mahasiswa mampu melakukan pemrograman sistem basis data. Berikut ini adalah materi yang saya berikan pada pembelajaran di mata kuliah sistem basis data. Yang pertama adalah konsep dasar sistem basis data tersebut. Yang kedua, komponen sistem basis data. Yang ketiga, relasional dan perancangan sistem basis data. Selanjutnya, model data, entity relationship diagram, normalisasi, bahasa query formal, bahasa query terapan, bahasa terdistribusi, serta yang terakhir adalah lingkungan basis data. Untuk pembelajaran di Universitas Pembangunan saat ini, kita memakai konsep hybrid learning, yang mana dosen belajar mengajar secara daring dan luring. Yang mana daring adalah secara online, sementara luring adalah tatap muka. Untuk luring di Universitas Pembangunan Pancabudi, selain kita memakai e-learning, juga kita memakai aplikasi lain seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Sementara untuk tatap muka, kita melaksanakannya di kampus Pancabudi di kelas yang telah ditentukan oleh bidang akademis. Sementara itu, saya untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning, praktikum, ceramah, serta tanya jawab dan diskusi. Diharapkan metode pembelajaran saya gunakan ini diharapkan mahasiswa itu bisa belajar dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk sistem penilaian yang ada di Unpad itu bila dinilai dari, yang pertama adalah etika sebesar 10%, kuis sebesar 10%, tugas sebesar 10%, UTS sebesar 30%, sementara ujian akhir semester sebesar 40%. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang baik di Universitas Pembangunan Pancabudi, diperbolehkan untuk ikut remedial agar bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari yang tidak baik tadi. Maka dengan ini berikut izinkan saya untuk menampilkan video untuk Bapak Ibu Asesor. Dari video ini dapat melihat bagaimana proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan pada mata kuliah sistem basis data ini. Video proses belajar ini saya lakukan dengan cara tatap muka. Mohon untuk disaksikan. Selamat siang adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, mari kita berdoa agar
Sudah mulai. Selesai. Oke, pada hari ini kita masuk mata kuliah sistem basis data, yang mana saya selaku dosen pengampu diberi kepercayaan oleh Universitas Muhammad Jambi untuk memberi mata kuliah sistem basis data. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada tahu nggak apa itu basis data? Ya, apa Pak? Basis data Pak? Kumpulan file-file. Ya, kumpulan file-file dari yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Itu menurut Bapak namanya Pak? Naga. Ada lagi yang lain? Apa lagi basis data? Mbak Jenny ya Pak? Basis data Mbak? Sebelum saya akan terangkan secara ringkas dan padat, gitu ya. Ayo, nengok apa nih? Oke. Koleksi data Pak. Koleksi data. Cara elektronik. Cara elektronik. Mbak, apa namanya Mbak? Namanya Mbak? Apa basis data Mbak? Basis data. Menurut Mbak aja. Koleksi data secara sistematis Pak. Koleksi data secara sistematis. Oke, kita akan coba uraikan secara keseluruhan apa itu basis data. Oke. Ini ya, secara definisi basis data ada dua kata yang kita lihat, basis dan data. Basis itu apa? Basis itu adalah mengatakan adalah ada markas, ada tempat berkumpul, ada tempat bersarang maupun gudang. Itu adalah disebut dengan basis. Ada belum di basisnya? Basisnya apa? Ini dia. Markas, tempat berkumpul, tempat bersarang maupun gudang. Sementara data, apa data itu? Representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek, di mana yang direkam dalam bentuk apa? Angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Ini kita mengartikan secara per kata, basis dan data. Ada dua suku kata. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada di saya? Gimana? Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, sekarang definisi dari basis data. Kalau tadi kan per kata, sekarang definisi dari basis data itu apa? Yang pertama ada mengatakan bahwasanya himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi dengan rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Himpunan data atau arsip. Ada di kepala kita apa yang maksud dengan arsip? Arsip apa? Data yang tersimpan gitu. Data yang tersimpan. Data yang tersimpan khusus. Data yang tersimpan khusus, Mbak. Data yang tersimpan dalam kumpulan. Data yang tersimpan dalam kumpulan. Oke, nanti kita akan coba betul nggak itu yang sampaikan tadi. Ya, jangan takut salah, kita belajar. Namanya sini belajar kan, cari tukar informasi. Yang kedua apa? Kumpulan data yang saling berhubungan, di mana yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi, ya, yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ya, redundansi itu enggak? Kalau kita nyimpan file yang namanya misalnya si Uyung misalnya, ada lagi kita buat lagi si Uyung dengan satu dokumen tapi berapa banyak penyimpanan, itu namanya redundansi. Tahu nggak? Kalau surat apa namanya, surat untuk ayah misalnya, isinya sama tapi nama penyimpanannya lebih dari satu. Isi sama tapi nama penyimpanannya lebih dari satu, itu disebut dengan redundansi. Ya,
Misalnya gini loh, misalnya ada surat untuk ayah gitu ya. Surat untuk ayah kan gitu. Ini nama filenya nanti apa? Ortu misalnya. Dengan ini juga nanti nama file lagi ayah misalnya. Tapi dengan satu dokumen, tapi dengan lebih dari satu file, itu disebut dengan redundans. Ya, apa namanya? Pengulangan. Cukup satu aja nama filenya ortu, jangan lagi ada nama yang lain dengan dokumen yang sama. Itu disebut dengan redundans. Oke, sampai sini paham? Oke. Yang ketiga, kumpulan file atau tabel arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Apa maksud ini? Kumpulan atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Apa maksudnya? Kayak folder. Kalau folder terdiri dari beberapa, lebih dari satu file, kan gitu kan? Tapi saling berhubungan gitu. Ada nanti nama pegawai, ada nanti apa lagi? Kalau misalnya di rumah sakit, ada nama pegawai, ada nama dokter, dan lain sebagainya. Ada nama pasien, kan gitu kan? Oke, lanjut. Oke, ini tadi kita bilang tadi basis data dan lemari arsip. Ya, basis data bisa dibayangkan sebagai lemari arsip. Pernah nggak lihat lemari arsip? Hah? Siapa yang pernah lihat lemari arsip? Data-data yang kita simpan, Pak, tapi yang tersembunyi gitu. Oh, data yang tersimpan yang tersembunyi. Lemari arsip pernah nggak lihat? Pernah ke rumah sakit nggak? Atau pernah ke dokter nggak? Pernah daftar nggak kalau kita sakit? Pernah, Pak. Ada namanya. Kartu itu letaknya di mana? Itu nanti rak itu adalah disebut dengan lemari arsip. Pernah kan? Kalau misalnya di rumah sakit atau di ruang dokter, misalnya nih, ya, ini rak nih. Ya, nanti di sini nanti huruf abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini apa maksudnya? Ya, nama awal dari pasien misalnya. Kita contohkan adalah di rumah sakit atau tempat dokter berobat, gitu ya. Kalau misalnya namanya si Azwar, berarti letaknya di mana? Itu disebut dengan lemari arsip. Oke. Maka kita bilang basis data bisa dibayangkan sebagai lemari arsip. Bayangkan ini dengan berbagai cara pengaturannya. Yang kedua, basis data lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya apa? Yaitu pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam mengambil kembali data maupun arsip. Kalau seandainya nih, rak ini tidak ada nomor abjad, tidak ada abjadnya gimana? Semua numpuk di situ. Dari abjad A sampai Z, satu rak aja numpuk. Kalau seandainya nama pasien dengan 10 orang mungkin itu oke, cepat kan? Tapi bagaimana kalau lebih dari ratusan atau mau ribuan pasien? Berapa lama kita nyarinya? Ya, itu baru dari lemari arsip. Makanya dimunculkanlah ketika sebelum ada basis data itu kita muncul dengan huruf abjad dari nama pasien tersebut. Bagaimana misalnya seandainya di kampus kita ini, kalau pakai era ini, kartu bimbingan atau kartu apa ya misalnya, kita contohkan kartu bimbingan lah ya. Berapa ribu misalnya mahasiswa wajib budi? Kalau kemarin hitungannya ada sekitar 10.000 misalnya. Bagaimana kalau 10.000 itu di letak lemari arsip? Gampang nggak? Cepat nggak waktunya untuk mengambil data yang kita inginkan? Berapa nanti huruf abjad A yang ada lebih sekian ribu orang, B sekian ribu orang, cukup membantu waktu yang lama.
Oke, sampai situ yang mau tanya kan? Silakan kalau mau tanya. Oke, lanjut. Ya. Apakah setiap data elektronik itu sama dengan basis data? Oke, kita balik ke studi kasus. Badan Administrasi di Kepegawaian PT XYZ selalu menggunakan komputer, yaitu aplikasi apa? Word maupun Excel. Di mana untuk mencatat data-data kepegawaian, administrasi dan penggajian. Bisakah kita dikatakan PT XYZ telah menetapkan basis data? Kenapa belum tentu? Karena di dalam pengelolaannya belum tentu terdapat pemilahan. Pemilahan itu apa? Pemisahan, ya kan? Ya, dan pengelompokan data sesuai jenis maupun fungsi data. Oke, sekarang kita contoh pemilahannya atau pemisahan dari sistem akademiknya. Contohnya ke kampus kita, sistem akademik. Sistem akademik itu apa aja di situ? Betul nggak data mahasiswa ada di situ? Betul ya. Yang kedua, betul nggak ada data dosen? Betul ya. Yang ketiga, ada nggak mata kuliah di situ? Data mata kuliah. Yang terakhir apa? Ada nggak data perkuliahan? Kalau data mahasiswa ya tentu di kampus kita itu mesti ada nggak data mahasiswa kan? Kalau nggak ada gimana? Seandainya data mahasiswanya nggak ada, emang dosen mau ngajar siapa gitu kan? Nah, siapa yang mau dosen ngajarin kalau nggak ada mahasiswa? Kalau seandainya data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah maupun perkuliahan itu digabungin bagaimana? Apa yang terjadi? Digabungin satu ini, nggak dipilah-pilah. Akan terjadi apa? Akan terjadi nggak redundan, pengulangan? Akan terjadi kan? Makanya di sistem sistem ini kita pilih aja jadi 4 kelompok. Ya. Contohnya kita punya portal nggak mahasiswa? Mahasiswa punya portal, sementara juga dosen punya portal. Jadi kita tahu ini misalnya data mahasiswa dari Anda mulai mendaftar di Pancabudi, ada nggak registrasi pendaftaran? Ada ya. Dari registrasi pendaftaran kita itu ada nggak di input di portal? Ada. Jadi dari Anda mulai masuk ke Pancabudi sampai nanti Anda selesai berkuliah, itu akan tercatat di dalam sistem akademik atau di portalnya masing-masing. Ya. Dari mana kita tahu bahwasannya hari ini kita ada semester berapa nih? Dari informasi yang ada di portal kita masing-masing. Apakah portal kita itu termasuk basis data? Ayo saya bisa jawab. Apakah portal kita yang kita dapat setiap mahasiswa di Pancabudi itu termasuk sistem basis data? Debbie? Termasuk Pak, soalnya data mahasiswa, data kuliah ada di semua. Gimana ini? Sama Pak? Sama Pak, termasuk data lama semua tersimpan di situ. Oke. Mbak, apa namanya Pak? Siapa Pak? Hah? Mbak Mira gimana? Termasuk nggak portal mahasiswa itu termasuk database atau basis data? Termasuk. Sama juga atau gimana nih? Ada pendapat lain? Karena dia ada pemilahan. Karena dia terdapat pemilahan seperti Ya, data mahasiswa, data dosen, kuliah, dan data perkuliahan. data perkuliahan. Ayo, ada berapa lain Pak? Sama. Oke. Kita misalnya masuk semester ganjil misalnya. Kita tahu buka semester baru dari portal, ya kan? Kita misalnya masuk semester 4 misalnya, atau semester 3 misalnya. Kita tahu mata kuliah semester 3 itu apa aja misalnya dari portal. Habis itu disusun lah, gitu kan? Setelah disusun KRS, maka dia tahu lah siapa dosennya. Kita tinggal milih dosen siapa. Habis itu nanti kita mau kuliahnya hari apa? Tinggal pilih kan? Jadi kita tahu bahwasannya siapa nama dosen, kita mau kelas di mana dan lain sebagainya dari portal. Karena apa? Seperti yang dibilang Mbak Gina tadi betul. Karena sudah ada
pemilahannya atau pemisahan. Itu disebut dengan database. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, Mbak? Ya, ada? Lanjut. Oke. Sekarang kita mau terangkan nih pemanfaatan basis data. Yang tujuan dari pemanfaatan basis data yang pertama apa? Diharapkan dia adalah kecepatan dan kemudahan atau speed. Ya. Kecepatan dan kemudahan atau speed. Dimana ya ini agar pengguna basis data bisa apa? Bisa menyimpan data. Ya. Yang kedua apa? Melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data. Yang ketiga apa? Menampilkan kembali data. Program atau database yang sudah dibuat. Jadi kalau seandainya Anda memilih semua barang-barang sebanyak apapun, pihak kasir nanti akan menempelkan kepada barcode, muncul nanti di layar monitor. Itulah kalau seandainya dia sistem ini, sistem catat mencatat, bagaimana? Bagaimana kalau sistem catat mencatat? Makan waktu yang lama. Belum lagi yang mencatat Pepsodent ada 5, misalnya sabun ada 10, ini 10 gitu kan. Kalau seandainya pakai basis data atau mau pakai bahasa program aplikasi kasir di lemari kan, tinggal nempel muncul. Bahwasannya stoknya sekian, penjualan sekian, sisa stok sekian, ya kan? Muncul cepat ya. Itulah disebut dengan bagaimana kita mempermudah pekerjaan dari yang manual itu menjadi apa? Sistem basis data gitu. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Terbayang ketika kita dari A sampai Z butuh ruangan yang besar untuk lemari arsip ini ya. Tapi kalau seandainya pakai komputer ya, nggak butuh ruangan yang besar kan? Kita cukup menyimpan di apa misalnya di media eksternal, begitu hard disk server eksternal ada kan? Maupun di hard disk kita atau di flash disk gitu. Oke, yang selanjutnya ada yang mau ditanya? Ya, jadi seperti yang dari awal kita katakan, basis data ini apa? Untuk tidak terjadi penyimpanan yang pengulangan atau redundansi. Oke. Yang ketiga apa? Keakuratan. Akurat itu apa? Hah? Gimana? Sudah pasti. Hah? Terpercaya. Akurat loh. Hah? Sudah pas. Apa Mbak? Berarti kalau udah akurat berarti udah istilahnya apa? Data itu sudah betul-betul bisa dipercaya. Dalam arti kita tidak ada kesalahan lagi, tidak ada keraguan lagi dalam menyimpan data tersebut. Oke? Agar kita sesuai aturan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan. Tipe data, bounding data, keunikan data dan sebagainya. Itu dalam keakuratan. Yang keempat, ketersediaan atau availability, di mana agar data bisa diakses oleh setiap pengguna membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau disebut dengan kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Maksudnya apa di sini? Kalau seandainya data tersebut sudah lama dan rasanya sudah bisa kita hapus, ya kita hapus saja. Atau mau kita update lagi ulang, silakan. Jadi makanya ketika nanti dimanapun kita buat program yang berbasis data, itu nanti harus ada update, harus ada delete, harus ada edit, menu update, menu delete maupun menu edit. Jadi suatu saat ada kesalahan kita bisa menghapus, bisa mengedit, ya, bisa juga apa?
Hah? Delay. Biar sama dengan pesan Mama. Sama. Oke, lanjut. Oke. Kelengkapan atau completeness ya. Dimana agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Ayo. Facebook, Instagram, WA itu termasuk media sosial, itu termasuk database atau tidak? Ya? Gimana Mbak Gina? Kenapa bisa dimasukkan bisa dibilang itu termasuk database? Karena contohnya kayak di Facebook itu kan dari apanya kan sering-sering kayak misalnya foto, status, karena udah terpilah. Udah terpilah. Kalau Mbak bisa Facebook itu termasuk database atau tidak? Iya Pak. Karena dari awalnya mereka udah minta data diri. Oh, udah minta data diri juga. Kalau Mbak Jenny gimana? Kan di situ udah terkenal nama telepon. Oke. Jadi sama dengan kalau seandainya kita punya ATM gitu ya. Itu jadi dikatakan bahwasannya media online atau media sosial itu juga termasuk database. Semua yang kegiatan-kegiatan kita dari awal sampai akhir itu tersimpan gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya ya? Gimana? Kayak tegang kali nampaknya. Macam tegangan tinggi ya, enggak kan? Iya Pak. Oke, saya rasa untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan ketemu lagi di pertemuan di minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini termasuk salah satu ibadah dalam hal menimba ilmu di kampus Universitas Muhammad Jawa. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah dan Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.